Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Tema pada minggu ini yaitu berkat jemaat yang taat pada firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yang sama-sama kita akan renungkan bersama dengan Pendeta Markus Saliman Mangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk siap memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan.
saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami agar Engkau masuk ke dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami lagi Tuhan. Kami selalu haus dan rindu akan firman Tuhan, kami selalu haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Engkau yang akan selidiki hati kami Bapa. Saat ini apakah kami benar-benar setia kepada Tuhan? Apakah kami benar-benar merindukan Tuhan? Biarlah Engkau yang datang ke pribadi lepas pribadi untuk menyentuh hati kami kembali Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku.
Seperti pujian ini katakan Tuhan, biarlah saat Engkau menjemput kami tetap setia Tuhan mengikut Engkau. Biarlah saat Engkau datang kedua kali untuk menjemput anak-anak-Mu, untuk mengangkat kami Tuhan, kami tetap berada Tuhan di pihak Tuhan. Kami tetap menjaga iman kami tetap percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Berikan kami hati yang setia seperti Engkau setia kepada kami Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, jatuh bangun kami Tuhan, kaya miskin kami Bapa, dalam keadaan kami berada ataupun tidak berada, dalam keadaan kami sedih ataupun susah ataupun senang Bapa. Kami mau membuat satu komitmen Tuhan kepada Tuhan, bahwa kami akan tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami Bapa. Ini janji kami Tuhan, untuk terus setia kepadamu. Kayak mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman Tuhan yang akan kami dengar Bapa. Kami mau duduk setia mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berikan waktu kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah pagi ini, saya mengajak Anda untuk dengar-dengaran akan firman Allah dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-12. Dan saya memberikan tema yaitu jemaat yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus dari ketujuh jemaat yang menerima surat langsung dari Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Yohanes, hanya dua gereja yang tidak ditegur oleh Allah, yaitu gereja Smyrna. Dan supaya gereja Smyrna itu tetap setia sampai mati. Yang kedua adalah gereja Philadelphia. Dan gereja Philadelphia yang akan kita pelajari ini, Tuhan minta supaya tetap memegang apa yang ada. Jemaat ini menjadi pelaku firman Tuhan, maka jemaat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berkatnya apa saudara? Pertama kali, Kristus datang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang punya kuasa untuk menutup dan membuka berkat. Mari kita lihat itu dalam ayat yang ke-7 yang dikatakan demikian. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dia datang sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang punya kuasa membuka atau menutup berkat seseorang. Kristus juga datang sebagai Allah yang maha tahu. Tadi yang maha kuasa, ini maha tahu. Tahu saudara? Tahu apa saudara? Tahu pekerjaan orang-orang Philadelphia. Tahu pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang. Itu sebabnya dia berkata di dalam pasal 3 ayat 8a, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu pekerjaanmu. Dan kemudian dikatakan, aku tahu kekuatanmu. Bagian B dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal
namaku. Yesus tahu bahwa mereka sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan firman Allah, dan Tuhan Yesus tahu bahwa sesungguhnya kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi dengan kekuatan apa yang ada itu, ia tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ia tetap hidup berpegang dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia tahu bahwa ada jemaat iblis. Mari kita lihat saudara, pasal 9 bagian A dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Ada jemaat iblis yang mengaku sebagai jemaat Yahudi. Saudara, bahkan akhir zaman nanti jemaat iblis akan banyak saudara, karena akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan kemudian domba-domba palsu, sehingga kita tidak tahu apakah itu jemaat iblis atau tidak. Gembala palsu, domba palsu, Mesias palsu, nabi palsu, kita tidak bisa tahu saudara. Tapi Yesus Kristus tahu kalau itu ada jemaat setan yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, yang mengaku-ngaku, kalau di sini mengaku sebagai jemaat Yahudi, ya. Tapi yang diajarkan Yesus di akhir zaman dalam Matius pasal 24 itu nabi palsu, Mesias palsu, guru palsu dan sebagainya, saudara, yang akhirnya pasti ada jemaat palsu. Apa berkatnya saudara bagi jemaat di Philadelphia ini yang tekun menantikan Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan? Berkat yang pertama, mari kita lihat saudara, yaitu dibukakan pintu berkat. Lihat, mari kita baca sekali lagi dalam pasal 3 ayat 8. Kita baca, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku telah membuka pintu, dibukakan pintu. Dan ayat itu seterusnya berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Ini, kubuka pintu berkat bagimu. Berkatnya belum masuk saudara, tapi sudah dibuka, sudah bisa melihat apa itu berkatnya. Berkat yang pertama saudara, dipercaya untuk melayani. Dipercaya untuk melayani orang-orang yang dulu memusuhinya, musuh-musuhnya. Dipercaya karena musuh-musuhnya akan disuruh Tuhan datang tersungkur di depan kaki mereka. Mari kita lihat saudara ayat 9. Saya baca seluruhnya lagi. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Akan dipercaya oleh Allah. Orang-orang yang dulu memusuhi, orang-orang yang dulu tidak percaya Yesus, memusuhi Yesus, membenci Yesus, Tuhan akan menyuruh mereka bertobat saudara, dan diserahkan kepada jemaat orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan itu. Makanya saudara akan terus ditambah-tambahkan bilangan orang yang percaya, yang bertobat itu, kalau saya dan saudara betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tapi kalau itu terjadi, apakah saya dan saudara udah siap melayani? Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau terjadi ledakan, karena kita taat dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Berkat yang kedua apa saudara? Berkat yang kedua adalah berkat yang ketiga, bukan kedua ya. Pertama dibukakan pintu berkat, kedua yaitu dipercaya untuk melayani jiwa-jiwa yang bertobat, yang dulunya tidak percaya, yang dulunya bahkan tidak suka, membenci dan sebagainya. Tuhan akan menyuruh mereka datang kepada jemaat orang Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkat yang ketiga, dilindungi dari pencobaan yang menimpa dunia ini.
Mari kita lihat saudara, itu ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, diulang lagi saudara ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita akan dilindungi oleh pencobaan yang menerpa atau yang akan dialami oleh manusia seluruh dunia yang bersifat pandemi. Kita akan dilindungi saudara dari segala pencobaan, kesulitan, kesukaran yang akan dialami oleh penduduk seluruh muka bumi. Tapi saya dan saudara akan dilindungi Allah. Saudara, saya akan berikan 3 hal yang sudah dan mungkin akan terjadi lagi. Yaitu apa saudara? Mari kita lihat itu di dalam pasal 6 saudara. Pasal 6. Pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia, yaitu adanya perang dunia. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Damai sejahtera Allah di muka bumi akan diambil oleh Allah. Karena tidak ada damai sejahtera, maka akan saling membunuh. Perang dunia antar suku, antar bangsa di seluruh muka bumi ini akan terjadi. Tapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, akan Tuhan berjanji untuk melindungi, untuk tetap ada di dalam damai sejahtera dan tidak akan terbunuh karena adanya perang suku atau perang dunia. Karena ini bersifat pandemi, mungkin inilah perang dunia ketiga saudara ya. Karena kita sudah mengalami perang dunia, kita sudah di dunia ini sudah ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang pada waktu urat saraf antara blok timur dan blok barat, dan mungkin betul akan terjadi perang dunia ketiga ini. Dan kemudian berkat pencobaan yang menimpa dunia yang kedua, yaitu bahaya kelaparan saudara. Mari kita lihat saudara, itu pasal 6 ayat 5 dan 6 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina, dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya bahaya kelaparan, harga-harga makanan menjadi mahal saudara. Karena musim kekeringan mungkin di seluruh dunia, tidak ada panen di seluruh dunia, sehingga terjadi bahaya kelaparan. Tetapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan akan dilindungi, artinya tidak akan mengalami bahaya kelaparan itu. Mungkin Tuhan akan mendatangkan mana dari surga, atau juga daging dari surga. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Bagi orang yang mau taat kepada Tuhan dan firman-Nya akan dilindungi dari bahaya kelaparan itu. Dan yang ketiga, yaitu dari bahaya kematian massal. Karena akan terjadi pandemi kematian massal saudara. Mari kita lihat itu ayat 7 dan 8 yang mengatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, merah padam, hitam, hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh, dan dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Ini
ada pandemi, yaitu pembunuhan massal, saudara. Melalui perang, melalui bahaya kelaparan, penyakit sampar, bahkan binatang buas, saudara. Ini sungguh-sungguh, saudara. Tetapi orang yang tetap menjadi pelaku firman Tuhan dilindunginya, artinya tidak akan mengalami kematian massal itu, saudara. Ini sungguh Tuhan kita dahsyat, luar biasa, sudah memberitahukannya kepada saya dan saudara. Sehingga kalau disimpulkan, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan itu diberkati oleh Tuhan, yaitu dibukakan pintu berkat untuk bisa dipercaya. Orang-orang yang dulu tidak suka kepada Yesus Kristus, mereka akan bertobat dan dipercayakan kepada orang yang tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, berkat dilindungi dari mara bahaya perang, bahaya damai sejahtera yang menimbulkan perang di seluruh muka bumi, kelaparan yang menimpa seluruh muka bumi, dan juga bahkan kematian massal. Saya juga akan dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan dahsyat. Itu luar biasa. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus menasihati kepada jemaat di Philadelphia, dan pasti juga kepada saya dan saudara di dalam ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah, walaupun kekuatanmu tidak seberapa, pegang itu, saudara. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara, walaupun kekuatan kita tidak seberapa sekarang ini, tapi aku sangat yakin bahwa Anda ada orang-orang yang tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga di masa sulit ini pun betul-betul Tuhan akan membukakan pintu berkat. Sebab itu siap-siaplah, kita bersiap melayani. Itu sebabnya saudara, dengan timbulnya kelompok-kelompok doa, kalau Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru, langsung masuk ke kelompok doa ini, saudara. Langsung masuk ke kelompok-kelompok doa. Maka kita dua siap. Mari kita semakin banyak membuat kelompok doa ini untuk berjaga-jaga ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Banyak jiwa yang datang untuk kita layani. Dan kemudian kita pegang yang ada pada kita, karena Allah akan melindungi kita dari bahaya yang menimpa dunia ini. Dan saya yakin juga Tuhan pasti akan memberkati kita secara holistik, karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat dan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan yang sudah memimpin kami dalam ibadah online pagi hari ini. Dan kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan terus melindungi anak-anak-Mu dari bahaya COVID ini. Terima kasih, beberapa saudara kami yang terkena sekarang sudah dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami terus berdoa, jaga, pelihara jemaat-Mu dan bahkan umat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, dari bahaya pandemi COVID ini Tuhan. Dan biarlah para ahli di seluruh muka bumi ini Kau berikan hikmat untuk segera dapat menemukan, di samping vaksin, mungkin juga obat yang jitu ketika ada orang yang terkena COVID ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga ABC,
Semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.